501. Tepat pada saat itu, sakler Luo Guixing menyerangnya. Tiba-tiba, cahaya perak terlihat di tengah arena. Cahaya itu nyaris tidak ada di sana karena tampaknya tembus. Meskipun masih bisa dilihat, gelombang spasial yang intens membuatnya agak sulit untuk dilihat. Saat itulah Tang Wulin dan teman-temannya melihat bahwa tubuh Luo Guixing tidak lagi memiliki 3 cincin jiwa seperti dulu. Ada 4 cincin jiwa yang bangkit dari tubuhnya saat ini. Memang benar, Luo Guixing juga naik level menjadi Master Jiwa Berdering 4. Fakta ini adalah salah satu sumber kepercayaan terbesar dari pertempuran mereka hari ini. Dia adalah leluhur 4 jiwa dengan 2 cincin jiwa kuning dan ungu. Dan keterampilan jiwa yang dia gunakan pada saat itu adalah keterampilan jiwa keempatnya. Divisi dunia ganda. Itu adalah keterampilan jiwa spasial yang sangat kuat yang dapat menyebabkan robekan di ruang sebelum dia. Merobek segala sesuatu dari energi yang ada di udara ke atribut unsur. Itu mirip dengan membagi area dalam ruang itu sendiri menjadi 2 bagian. Yang mana namanya Dual World Division. Begitu target berada dalam jangkauan Dual World Division, dia tidak akan bisa pergi. Yang sedang berkata, jika Tang Wulin memutuskan untuk menyerang pada titik ini tepat waktu sebelum efek dari Dual World Division berada di kekuatan penuh, dia akan diteleportasi kembali ke lokasi asalnya selama dia berada dalam jangkauan Dual World Division, tidak peduli ke arah mana dia berlari. Di bawah keadaan ini, keterampilan jiwa ini tampaknya memang ajaib. Luo Guixing menggunakan keterampilan jiwa keempatnya segera setelah dia memulai serangannya. Dia hanya punya satu tujuan, menjebak Tang Wulin. Semua orang tahu bahwa Tang Wulin adalah yang paling kuat di antara anggota timnya. Dia adalah inti dari tim dan juga komandan tim. Selama dia adalah orang pertama yang dikalahkan saat melawan timnya, peluang mencetak kemenangan akan jauh lebih tinggi. Luo Guixing dan kawan-kawan telah menyaksikan pertempuran antara kelas 1 dan 2 di mana Tang Wulin rekan-rekannya mewakili kelas 1. Setelah pertempuran berakhir, mereka membuat rencana terperinci dari teknik yang mereka gunakan dalam pertempuran. Tang Wulin biasanya akan lari begitu pertempuran dimulai, melawan musuh secara langsung. Mereka sepenuhnya menyadari cara mereka bertarung. Tim Tang Wulin akan berusaha untuk membuat keuntungan kecil dan melalui peluang-peluang ini. Namun, ini sepenuhnya tergantung pada kontrol spasial Gu Yue yang bisa memindahkan Tang Wulin kapan saja dia mau. Begitu lawan mereka mengungkap kelemahan mereka, Tang Wulin dan teman-temannya kemudian akan menyerang dengan segala yang mereka miliki untuk akhirnya memenangkan pertempuran. Luo Guixing memanfaatkan pengetahuan ini. Divisi Dual World-nya tidak hanya mampu menjebak individu, itu juga bisa mengisolasi semua gelombang spasial dalam ruang yang diciptakan oleh keterampilan jiwa. Itu berarti bahwa mustahil bagi Gu Yue untuk memindahkan Tang Wulin keluar dari daerah efek Dual World Division yang lebarnya 30 meter. Dan dia harus memotongnya dengan pergi ke depannya sebagai gantinya. Namun, proses ini setidaknya membutuhkan waktu 5 detik. Luo Guixing memperkirakan bahwa 5 detik akan memberi mereka cukup waktu untuk mengalahkan Tang Wulin dengan upaya gabungan dari sekuat tenaga. Begitu Tang Wulin dikalahkan, akan lebih mudah untuk membawa Gu Yue dan 3 anggota lainnya. Dengan rencana itu dalam pikiran, Luo Guixing sangat gembira ketika Tang Wulin berlari seperti yang dia harapkan. Luo Guixing tahu bahwa ini adalah peluang emas. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Wu Siduo, Su Yucheng, dan Yang Nianxia membebaskan diri dari kebanggaan berada di peringkat pemuda jenius dan menyerang Tang Wulin bersama. Kekuatan jiwa Yang Nianxia sekarang berada di peringkat ke-39. Bersama dengan Wu Siduo dan Su Yucheng yang keduanya memiliki kekuatan jiwa peringkat 40. Itu adalah 3 lawan 1. Dan Tang Wulin tidak memiliki peluang. Tang Wulin cukup terkejut ketika melihat tindakan mereka. Aku tahu itu. Mereka datang siap. Dia memiliki pengalaman yang cukup dalam pertempuran dan langsung tahu bahwa tidak mungkin bagi Gu Yue untuk memindahkannya keluar dari bahaya setelah dia melihat Dual World Division mulai berlaku di belakangnya. Luo Guixing juga ahli dalam hal teleportasi spasial. Jadi dia tahu bahwa kemampuan ini dimaksudkan untuk membatasi kinerja Gu Yue dalam beberapa cara. Pada saat ini, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri.
Di bawah keadaan seperti itu, Tang Wulin tetap tenang dan tidak panik. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengaktifkan skill soul keduanya dari Blue Silver Grace-nya. Ketika Blue Silver Impaling Arai mulai berlaku, banyak Blue Silver Grace muncul entah dari mana dan menenggelamkan mereka di dalamnya. Namun, dengan kemampuan Wu Shiduo dan kawan-kawan, mustahil hal seperti ini akan dapat membatasi mereka. Namun, Blue Silver Impaling Arai masih berhasil menunda gerakan mereka. Dan ketiganya mengalami pengurangan kecepatan. Di antara mereka, beruang gelap yang Nianxia mengamuk, berlari menuju Blue Silver Impaling Arai dengan fisiknya yang sangat kuat. Ukuran lengannya tiba-tiba menjadi 2 kali lipat saat dia menggunakan kekuatan penuh dari kekuatannya. Mengangkat lengannya untuk menyapu mereka di lokasi Tang Wulin. Pada saat yang sama, sabit Reaper milik Su Yucheng menyapu dan memotong rumput Blue Seal satu demi satu sebelum bilah cahaya raksasa dikirim ke Tang Wulin. Di sisi lain, Wu Shiduo melayang ke udara dan berubah menjadi semburan ilusi pada saat berikutnya. Dengan Hell Rush, dia menembak ke arah Tang Wulin dan membingungkannya dari udara. Pada saat itu, kemampuan mereka sepenuhnya sebagai sebuah tim sudah jelas. Namun, itu bukan akhir dari itu. Cincin jiwa perak tiba-tiba muncul di bawah kaki Tang Wulin. Itu adalah skill jiwa tipe kontrol Sakler Luo Guixing. Spatial Lock. Keempat anggota Genius Youth Ranking menyerang Tang Wulin pada saat yang sama. Masing-masing dari mereka memberikan semuanya dengan kemampuan terbaik mereka. Pada saat itu, Tang Wulin hampir menemui jalan buntu. Di samping lawan-lawannya, bahkan anggota timnya hanya punya sedikit harapan padanya. Meskipun Xie dan Ye Xinglan sangat cepat, mereka diteleportasi kembali ke tempat mereka berasal dari dampak Dual World Division pertama. Mereka baru saja memulai upaya mereka untuk melewati efek divisi dunia ganda dari kedua belah pihak tetapi masih membutuhkan setidaknya 3 detik untuk melakukan penyelamatan. Gelombang unsur di depan Gu Yue sangat kuat tetapi air yang jauh tidak bisa memuaskan dahaga saat ini. Meskipun Su Xiaoyan sudah membuat staf Star Wheel-nya terangkat tinggi, dia tidak menyerang pada saat itu. Apapun yang terjadi, Tang Wulin sepertinya sudah menemui jalan buntu. Gu Yue berteriak nyaring dan mengarahkan tangan kanannya ke langit untuk membentuk 2 bola api biru. Dia menggambar 2 busur elegan dengan ekor bola api yang menyilaukan dan membawanya ke tengah arena dari kedua sisi. Dia secara mengejutkan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan bola api untuk membypass efek dari Dual World Division. Namun, sudah terlambat. Saat cahaya perak bersinar, Spatial Lock sudah membatasi tubuh Tang Wulin. Senyum tipis muncul di wajah Luo Guixing ketika Wu Zhangkong mendekati arena. Dia ada di sana untuk membantunya melarikan diri dari arena segera jika Tang Wulin tidak dapat menangani pertempuran lagi. Luo Guixing tidak hanya mengandalkan satu tekniknya untuk membelenggu Tang Wulin. Dia ingin menunda gerakannya sehingga dia tidak bisa melawan serangan tridirectional gabungan bahkan dalam kondisi terbaiknya. Itu saja sudah cukup untuk Luo Guixing. Setelah merawat Tang Wulin, pertempuran akan menjadi lebih mudah karena saat itu akan menjadi 5 lawan 4. Tang Wulin adalah intinya dan juga salah satu dari 2 orang yang diminta untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri. Tanpa dia, tidak mungkin bagi Gu Yue untuk menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri sendirian. Adapun sisa teman-temannya, peran mereka tidak ada bandingannya dengan Tang Wulin meskipun kemampuan mereka kuat. Dengan merawat satu orang itu, mereka akan lebih mungkin menang. Jade Snake Zheng Yiran sudah mulai meludahkan kabut beracun hijau yang menyebar di area yang luas, menutupi kedua sisi arena. Menurut rencana Luo Guixing, mereka akan berkumpul kembali di dalam kabut beracun setelah merawat Tang Wulin. Kemudian, mereka akhirnya akan memenangkan pertempuran melalui keuntungan memiliki orang tambahan di tim mereka. Seperti yang dia katakan pada Tang Wulin, mereka bukan lagi tim yang tidak kooperatif seperti dulu. Setelah berkultivasi bersama selama beberapa waktu, mereka mulai saling percaya dan kerja sama mereka meningkat secara keseluruhan. Sekarang, mereka memiliki rasa saling percaya dan ini meningkatkan kemampuan tim secara keseluruhan. Mengontrol musuh dengan Spatial Lock, Hell Rush, Cakar Besar Das Gold Bear dan Reaper Skite. Tang Wulin dalam bahaya besar karena ia berada di bawah serangan dari 3 arah sekaligus. Namun,
Wu Siduo yang pertama kali tiba sebelum Tang Wulin setelah berlari ke arahnya melihat senyum tipis. Itu adalah senyum Tang Wulin. Tidak ada yang mengharapkannya untuk benar-benar tersenyum. Mungkinkah dia menemukan cara untuk memblokir serangan menuju ke arahnya terlepas dari keadaan? Tidak mungkin. Saat pikiran itu muncul di benak Wu Siduo, dia melihat dua cincin jiwa emas muncul dari tubuh Tang Wulin. Dua cincin jiwa emas, ada dua dari mereka. Perasaan tak menyenangkan mulai muncul dalam diri Wu Siduo. Awalnya, dia tidak berani memasukkan semuanya ke dalam serangannya karena dia takut dia akan benar-benar menyakiti Tang Wulin. Namun, dia segera menuangkan lebih banyak kekuatan jiwanya ke dalam serangannya. Meningkatkan Hell Rush ke kekuatan serangan maksimumnya. Lengan kanannya sekarang mengembang dan ditutupi oleh sisik emas. Kunci tata ruang tidak berpengaruh penuh sehingga Tang Wulin masih bisa mengedarkan esensi garis keturunannya. Itu adalah cincin jiwa garis keturunannya. Tubuh naga emas. Bab 502. Detik berikutnya, cincin jiwa emas kedua bersinar dalam cahaya terang yang menyilaukan. Dan skala pada tubuh Tang Wulin tiba-tiba berubah cerah seperti cermin. Tiga serangan yang datang ke arahnya juga mendarat pada saat yang sama. Dia tidak menjaga dirinya sendiri. Juga tidak mencoba membebaskan diri dari kunci tata ruang. Tang Wulin hanya berdiri di sana dan menerima tiga pukulan dengan senyum tipis. Wu Zhangkong sudah mengulurkan tangannya. Namun, ketika dia melihat senyum tipis di wajah Tang Wulin, dia menahan diri untuk tidak menyerang. Di bawah panggung, Shen Yi dan Yue Zhengyu bermata serangga. Ada dua cincin jiwa emas. Apakah dia memiliki cincin jiwa emas lain? Apa itu? Mereka tahu itu dengan sangat baik. Tanpa amplifikasi cincin jiwa emas pertama yang memberi Tang Wulin tubuh naga emas, dia tidak akan pernah bisa berharap untuk melawan mereka. Satu-satunya alasan dia mampu menangkis neraka macan putih Wu Siduo dan Titan Giant AP milik Yuanen Yehui adalah semua berkat penguatan dari tubuh naga emasnya. Pada saat ini, cincin jiwa lain muncul dan disejajarkan dengan cincin jiwa emas tubuh Golden Dragon. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa ia memiliki keterampilan jiwa yang kuat. Tidak heran dia penuh percaya diri. Namun, apa efek dari keterampilan jiwa ini? Ding, ding, boom. Tiga suara berbeda tampaknya berasal dari tubuh Tang Wulin tanpa urutan yang jelas. Hell Rush memungkinkan cakar tajam Wu Siduo mendarat di dada Tang Wulin. Namun, satu-satunya sensasi yang dia rasakan adalah seperti dia telah menggaruk papan besi. Dan ada hisapan tertentu pada papan besi itu. Hisap liar membuat tubuhnya menjadi kaku karena menyebabkan kekuatan jiwanya dan esensi darah mengalir keluar. Kemudian, saat sabit reaper milik Su Yucheng menebas pundak Tang Wulin, dia mundur sedikit pada saat terakhir karena takut akan melukai Tang Wulin yang mematikan. Namun, pada sisik naga emas yang seterang cermin, sabit reapernya berhenti tiba-tiba. Itu bahkan tidak bisa tenggelam selama 1 mm. Boom terakhir secara alami datang dari Giant Bear Palm yang Nianxia. Dia merasa seperti telah menabrak papan besi yang menyebabkan sebagian esensi darahnya yang kuat segera diambil. Saat itulah mereka melihat bahwa sisik Tang Wulin yang seterang cermin menyala dengan hebat. Cahaya yang menyilaukan menakutkan mereka dan membuat mereka memicingkan mata pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia mengambil serangan dari kami bertiga dengan kegigihan saja? Apakah dia masih manusia? Bahkan seorang ahli di tingkat guru Wu tidak akan berani mengambil serangan ini dengan gegabah tanpa mengenakan baju tempurnya. Begitu hati mereka terguncang, auman naga yang bangkit sudah meletus dari tubuh Tang Wulin. Tiba-tiba, kaki kanan Tang Wulin mendarat hampir secara langsung setelah serangan mereka menghantamnya. Tampaknya ada naga raksasa yang melingkari sisik naganya yang bersinar. Cahaya keemasan yang menyilaukan membuat Tang Wulin tampak seperti dia adalah dewa yang turun ke alam fana. Ketika dia mendarat, raungan sengit terdengar dari panggung. 8 naga emas mini menyusuri tanah dan meletus keluar saat itu juga. Tang Wulin tidak pernah menggunakan serangan seperti itu di masa lalu. Dan serangannya ini membuat mereka lengah. Setelah hati mereka terguncang, tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari serangan ini. Wu Siduo, Su Yucheng, dan Yang Nianxia dikirim terbang oleh naga emas pada saat yang sama.
Seolah-olah mereka terkena petir saat mereka bergetar hebat dari serangan itu. Naga emas mengguncang bumi. Ini bukan naga emas Tanggulin yang mengocok bumi sendirian. Ini adalah ledakan kumulatif kekuatannya bersama dengan energi yang diserapnya dari Yang Nianxia, Wu Shiduo, dan Su Yucheng selama serangan mereka. Su Yucheng memiliki nasib terburuk. Di hadapan Golden Dragon Suckes the Earth, kerangka mungilnya tidak tahan sama sekali. Dia meludahkan seteguk darah segar dan tampak seolah-olah dia akan dihancurkan oleh naga emas yang naik kapan saja. Cahaya putih menyala, dan dia ditarik keluar dari lingkaran pertempuran oleh Wu Zhangkong. Yang Nianxia memiliki kemampuan bertahan terbaik tetapi tubuhnya juga bergetar hebat. Dia nyaris tidak berhasil menahan diri dengan melepaskan kekuatan jiwanya dengan gila. Namun, Wu Shiduo terpaksa menggunakan keterampilan fusi martial soul-nya, Hell White Tiger. Saat tubuhnya membesar, harimau putih neraka terwujud. Namun, di bawah pemboman naga emas mengguncang bumi, tubuh Hell White Tiger berubah ilusi dengan cepat. Dua bola cahaya biru terbang di atas mereka pada saat ini dan menargetkan Hell White Tiger. Di bawah tekanan Golden Dragon Suckes the Earth, dia bahkan tidak bisa mengelak. Dua bola api biru itu meledak tanpa ampun di tubuh Hell White Tiger. Wu Shiduo menjerit, dan harimau putih neraka hancur. Kemudian, 3 dari 8 naga dari Golden Dragon Suckes the Earth melayang di atasnya untuk menjaganya sebelum perlahan-lahan menghilang. Pada saat itu, sesosok figur ilusi muncul diam-diam di belakangnya, dan belati menempel di tenggorokan Wu Shiduo. Cahaya bintang muncul di langit bersama dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Luo Guixing yang telah mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Wu Shiduo hanya bisa merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya meletus. Perasaan bahaya yang kuat menyebabkan dia menggunakan spatial retreat secara naluriah. Saat itulah seberkas cahaya bintang turun dari langit dan menghantam tanah dengan ledakan keras. Gelombang kejut yang menakutkan menyebarkan kabut beracun di sekitarnya ketika Ye Xinglan muncul di mana Luo Guixing berdiri beberapa saat yang lalu saat memegang pedang Stargod. Cahaya putih menyala, dan Wu Shiduo didiskualifikasi. Yang Nianxia nyaris tidak berhasil membela diri melawan gelombang kejut dari naga emas mengguncang bumi. Pada saat ini, dia melihat mata emas Tanggulin yang sekarang. Kemudian, cakar naga emas yang tepat muncul di hadapannya sebelum cakar beruang dan naga bertabrakan. Boom! Tubuh Yang Nianxia langsung terbanting ke tanah oleh Tanggulin. Bahkan ketika dia dalam kondisi terbaiknya, kekuatannya masih tak tertandingi oleh Tanggulin. 2 cincin jiwa esensi darah besar yang dimilikinya telah membawa kekuatan Tanggulin ke tingkat yang mengejutkan. Kemudian, ketika lingkaran cahaya bintang muncul diam-diam di bawah kaki Luo Guixing, dia muncul di hadapannya secepat panah. Meskipun kabut beracun tak berujung sekarang mulai melonjak ke arahnya, itu tidak bisa mengimbangi Stargod Sword Ye Xinglan. Ujung-ujung pedang berhenti tepat di depan Luo Guixing. Kemudian, cahaya perak berkedip sebelum Ye Xinglan menghilang ke udara tipis. Dengan spatial retreat, dia kembali ke sisi Gu Yue. Tanggulin sudah berbalik sekarang. Dia tersenyum pada Luo Guixing dan Jade Snake Zheng Liran yang masih hidup. Saat pedang Stargod mencapai Luo Guixing adalah saat yang tepat ia didiskualifikasi. Diam. Hanya ada keheningan di seluruh arena. Bahkan para guru Wu Zhangkong dan Shen Yi kaget di mata mereka. Apalagi para siswa hadir dari kedua kelas. Wu Zhangkong tiba-tiba teringat bahwa Tanggulin telah meminta untuk menantang kelas 3. Kelas 1. Dia berpikir bahwa Tanggulin sedang berusaha meraih sesuatu di luar genggamannya. Namun, dengan melihat bagaimana keadaannya, mereka mungkin bisa muncul sebagai pemenang dalam tantangan jika mereka diberikan 1 tahun lagi. Hanya liburan singkat yang berlalu dan mereka jelas lebih kuat. Luo Guixing juga terperangah. Tanpa ragu, mereka kalah dalam pertempuran. Hanya Zheng Liran yang tersisa sementara lawannya masih memiliki 5 anggota. Mengesampingkan yang lain, kontrol unsur Gu Yue sendiri bisa membuat racun Zheng Liran tidak berguna. Namun, tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia akan berpikir bahwa mereka akan dikalahkan dengan begitu dahsyat. Dan dalam waktu yang singkat, dia selalu dikenal karena kemampuannya untuk mengendalikan situasi. Namun, tepat ketika dia pikir dia telah mendapatkan kendali hari ini, pertempuran sudah berakhir.
Hasil ini benar-benar di luar harapannya. Yue Zhengyu menelan ludahnya dengan susah payah, menyebabkan apel Adamnya bergerak. Dia tiba-tiba merasa bahwa lebih baik baginya untuk tidak menantang Tang Wulin untuk saat ini. Orang ini. Tatapan Yuanen Yehui serius saat dia mencoba level terbaiknya. Setelah kalah dari Tang Wulin dan yang lainnya, dia telah berkultivasi dengan sekuat tenaga. Dia telah memperbaiki dirinya sendiri dengan harapan membasmi kerugiannya sebelumnya dalam masa jabatan baru. Namun, dia perlahan-lahan menemukan bahwa kemungkinan ini benar-benar terjadi berkurang. Kapan Tang Wulin menjadi sekuat ini? Ini membuatnya berpikir kembali ke hari ketika Tang Wulin memintanya untuk membantu dalam pertahanan belum lama ini. Dia pasti telah menerobos dan mencapai cincin jiwa emas kedua pada hari itu. Kemampuan apa itu? Peningkatan kekuatan pertahanan instan itu menakutkan. Kekuatan pertahanannya mungkin setara dengan Raja Roh dan di atasnya. Bagaimana dia bisa melawannya? Kekuatan kasar adalah keahliannya, tetapi dia bisa tahu dari kekuatan yang ditampilkan oleh Tang Wulin ketika dia membanting Yang Nianxia ke tanah. Kekuatannya tidak akan jauh lebih kuat daripada dia untuk lebih lama. Ada juga teman-teman Tang Wulin. Mereka bahkan tidak menunjukkan sedikit pun kebingungan sejak awal. Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Tang Wulin. Titik balik pertempuran adalah sikap defensif sebelum serangan kelompok oleh Tang Wulin. Kemudian, pertempuran berakhir. Kombinasi langkah oleh para sahabat di belakangnya adalah tampilan keterampilan yang sangat baik. Jelas, mereka bahkan belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Jadi, di mana batasan untuk tim seperti ini? Kami menyerah. Luo Guixing tersenyum masam. Tang Wulin tersenyum lembut saat dia menarik sisik emasnya. Dua cincin jiwa emas menghilang tanpa suara saat dia berjalan menghampirinya dengan tangan kanan terentang. Luo Guixing memberinya 5. Meskipun dengan sedikit ketidakberdayaan. Aku benar-benar berpikir aku akan bisa mengejar kalian. Alih-alih, yang saya lihat hanyalah celah yang lebih besar. Presiden, apakah Anda benar-benar manusia? Tang Wulin tersenyum. Ayo bekerja keras bersama. Kita akan mencoba lagi ketika kita adalah Battle Armor Masters. Bab 503. Ya. Luo Guixing tidak pernah mudah menyerah. Api sudah menyala di matanya. Namun, baru sekarang dia tiba-tiba merasa seperti Tang Wulin yang berdiri di depannya tampak lebih tinggi. Dia bukan lagi pemuda canggung yang baru saja mulai sekolah saat itu. Hanya 1 tahun yang singkat telah berlalu. Dan dia sudah tumbuh begitu banyak. Untuk pertama kalinya, Luo Guixing menyesali dirinya karena begitu bangga. Dia bisa menjadi anggota asli tim juga. Wu Zhangkong turun dari langit tetapi tidak mengomentari putaran kompetisi ini. Wu Siduo, Su Yucheng, dan Yang Ningxia memiliki wajah yang mengerikan. Mereka dipenuhi dengan kekecewaan lebih dari apapun. Mereka telah berkultivasi begitu lama. Mereka bermaksud menebus diri mereka sendiri. Tetapi mereka tidak berharap menderita kekalahan yang lebih buruk. Keterampilan fusi marsial jiwa Wu Siduo yang telah kuat tampaknya telah kehilangan efeknya di hadapan Tang Wulin dan yang lainnya. Terlalu kuat, mereka terlalu kuat. Satu langkah defensif dan ofensif Tang Wulin telah membuat mereka merasa seperti dia tidak terkalahkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan peringkat kekuatan jiwa dan basis kultivasi yang dia perlihatkan. Secara alami, Tang Wulin tidak akan pernah mengatakan semakin kuat serangan yang diterima oleh Supreme Golden Dragon Armor. Semakin banyak kekuatan yang bisa dipinjam. Selama itu dalam jangkauan yang dapat diterima. Efeknya akan meningkat sesuai dengan kekuatan serangan yang diterima. Justru karena keterampilan seperti dewa itulah armor naga emas tertinggi sehingga dia mampu menanggung serangan 3 orang sambil secara bersamaan meluncurkan serangan balik yang mengejutkan kerumunan. Secara alami, Tang Wulin tahu bahwa situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Yang lain akan menyelidiki properti armor naga emas tertinggi. Tujuan dari keterampilan jiwa ini adalah untuk menyelamatkan hidupnya pada saat-saat paling kritis. Dengan pertempuran ini, prestisenya sekali lagi didirikan di antara siswa kelas 1. Itu bahkan mengejutkan siswa kelas 2. Setelah menghibur lawan mereka, sudah waktunya bagi Tang Wulin dan teman-temannya untuk merayakan. Di mata orang lain, ini adalah pertarungan yang tidak adil karena perbedaan kemampuan. Namun,
Tang Wulin menyadari bahwa ini adalah karena sifat unik armor naga emas tertinggi yang terlalu kuat sehingga menangkap lawan-lawannya lengah. Ini adalah kasus ketika Luo Guixing ditipu. Situasi seperti itu bisa terjadi sekali tetapi peluangnya terulang mendekati nol. Perbedaan aktual antara kekuatan mereka tidak terlalu besar. Lagi pula, mereka memiliki 3 tuan jiwa berdering 4. Secara umum, tim Luo Guixing tidak akan menang terlepas dari keadaan. Kontrol staf Starwell Su Xiaoyan yang diberikan di medan perang terlalu kuat. Selain itu ditambah dengan kekuatan ledakan Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Xie Xie. Dengan armor naga emas tertinggi dan tubuh naga emas, Tang Wulin tidak punya alasan untuk takut dengan keterampilan fusi jiwa bela diri Wu Shiduo. Semua ini meniadakan keuntungan yang dimiliki lawan mereka. Meskipun serangan Su Yucheng sangat kuat, kelemahannya terlalu jelas, tubuhnya terlalu lemah. Apakah kamu tidak melihat? Jika mereka mau, mereka bahkan bisa membentuk tim yang hanya terdiri dari 4 master jiwa berdering dan mereka akan melampaui kita dalam waktu singkat. Kata Yue Zhengyu kepada Yuanen Yehui. Yuanen Yehui tetap diam saat dia berbalik dan pergi. Dia tahu bahwa akan lebih baik untuk tidak memiliki pertandingan antara siswa kelas 2 dan 1 tahun ini. Tampilan kekuatan Tang Wulin sebelumnya telah mengguncang kepercayaan dirinya pada intinya. Sebelum dia bisa memikirkan cara untuk menghadapinya, akan sulit untuk melawan tim Tang Wulin. Dia juga ingat bahwa dia masih memiliki keterampilan fusi jiwa bela diri yang kuat dengan Gu Yue. Kompetisi berakhir, dan para siswa bebas untuk menghabiskan sisa hari sesuai keinginan mereka. Tang Wulin langsung menuju ke area eksklusif di akademi. Area kultivasi adaptabilitas. Hari ini, ia bermaksud untuk melihat seberapa besar peningkatan yang dapat dihasilkan oleh tempat kultivasi khusus jiwa bela diri. Terutama karena diperlukan begitu banyak poin kontribusi hanya agar seseorang memenuhi syarat untuk berkultivasi di sini. 100 poin kontribusi selama 1 jam. Berapa jam Anda akan berada di sini untuk? Staf bertanya Tang Wulin. Tang Wulin merasakan sedikit rasa sakit. Guru, jika saya membeli banyak jam, bisakah saya mendapatkan diskon? Staf itu menjawab, tidak. Harga tetap. Tidak peduli berapa jam Anda membeli. Ini adalah harga akhir. Tang Wulin menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu aku akan mulai 1 jam. Mempraktikkan penghematan adalah suatu kebajikan. Tempat kultivasi mungkin berubah menjadi tidak membantu jadi dia pikir dia akan memutuskan setelah dia mencobanya. Apa atribut jiwamu? Tanya staf itu. Sistem tanaman. Tang Wulin menjawab dengan tergesa-gesa. Staf memberinya plat nomor hijau. Itu kamar ke-7 di sebelah kiri. Pintu dapat dibuka secara elektronik dengan plat nomor. Akan ada pengingat bagi Anda untuk memperbarui sesi setelah 1 jam. Anda dapat mengetuk ide siswa Anda ke plat nomor untuk memperbarui sesi Anda atau Anda dapat datang ke sini dan membeli lebih banyak jam. Terima kasih. Dengan plat nomor di tangan, Tang Wulin dengan cepat pergi ke kamar ke-7 dengan rasa ingin tahu. Pintunya, bahkan dindingnya terbuat dari logam. Tidak ada perbedaan mencolok antara tempat ini dan dunia luar. Dia meletakkan plat nomor pada pemindai dan pintu tidak dikunci dengan klik. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan masuk ke dalam. Tidak ada yang istimewa tentang ruangan ini. Itu tampak seperti ruangan biasa. Ada tangga ke bawah di tengah ruangan. Sepertinya dia harus turun. Tang Wulin tidak berani menghabiskan waktu. Waktu sangat berharga. Dia buru-buru menuruni tangga dan setelah melintasi selusin meter, perlahan, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Itu adalah dunia biru. Dan ada semua jenis tanaman di sekitarnya. Tumbuhan tumbuh di dinding dan di tanah. Mereka ada di mana-mana. Energi alami yang lebat menyambutnya di sini. Dan udaranya sangat segar. Setelah dia memasuki tempat ini, Wang Wulin tiba-tiba merasa seperti Blue Silver Grace-nya tampak bersukacita. Dia melepaskan jiwa bela dirinya. Dan pisau Blue Silver Grace menyebar untuk melekat pada tanaman di sekitarnya. Tempat itu tidak terlalu besar karena hanya sekitar selusin meter persegi. Bahkan jika mereka semua tanaman, seharusnya tidak ada energi yang begitu padat. Bagaimana tepatnya akademi mencapai ini? Tang Wulin dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia mengharapkan tidak kurang dari Shrek. Ini adalah kenyataan di balik fasad.
Dia tidak berani membuang waktu. Dia buru-buru duduk cross berkaki di atas bantal buluh dan mulai bermeditasi. Dengan sedikit getaran kekuatan spiritualnya, dia bisa langsung merasakan bahwa energi asal di udara jelas lebih padat daripada dunia luar. Itu bahkan sebanding dengan Pulau Laut Dewa. Dia dipukul dengan kesadaran tiba-tiba. Kegembiraan terbesar menjadi murid dalam mungkin adalah kemewahan pelatihan di Pulau Sigat tanpa harus menghabiskan apapun. Ternyata, dia juga bisa berlatih di bawah kondisi yang sama di lapangan luar. Satu-satunya perbedaan adalah dia harus menghabiskan poin kontribusi. Dia telah mengalami efek budidaya di Pulau Dewa Laut sebelum di mana dia mendapatkan hasil 2 kali dengan setengah upaya sehingga dia sudah punya ide kasar tentang apa yang diharapkan ketika budidaya di ruangan tanaman ini. Kecepatan kultivasinya akan meningkat setidaknya 20%. Untuk jumlah peningkatan ini, bernilai 100 poin kontribusi yang dia bayarkan. Tampaknya rencana awalnya untuk menjual sebagian besar paduan rohnya ke Heaven Door City harus ditunda untuk saat ini. Dia membutuhkan sebagian dari stoknya di sini di akademi sehingga dia bisa melakukan bisnis di sini dengan imbalan poin kontribusi. Dia kurang di belakang yang lain dalam hal kecepatan kultivasi kekuatan jiwanya. Dengan amplifikasi sebesar 20% ini, ia mungkin hanya memiliki kesempatan untuk mencapai kekuatan jiwa peringkat 40 pada akhir masa sekolah kedua. Pada saat itu, teman-temannya juga akan mencapai peringkat ke-40 juga. Setelah peringkat 40, tingkat di mana kekuatan jiwa seseorang meningkat secara bertahap akan berkurang. Menurut Guru Wu, itu hanya mungkin untuk mencapai pangkat Raja Roh pada saat siswa akan lulus dari kelas 3 dalam keadaan biasa di lapangan luar. 30 peringkat pertama pengembangan kekuatan jiwa adalah yang termudah. Setelah peringkat 30, kecepatan kultivasi akan mulai menurun. Setelah peringkat 40, itu akan turun secara signifikan. Pada kenyataannya, bukan karena kecepatan kultivasi yang turun, tetapi peningkatan kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk menembus setiap peringkat. Setelah peringkat 40, pemadatan kekuatan jiwa akan diperlukan. Dan itu akan menjadi jauh lebih sulit untuk diolah. Semakin cepat dia mencapai peringkat ke-40, semakin baik baginya. Tang Wulin sadar bahwa tubuhnya berbeda dari manusia biasa. Ketika dia mencapai peringkat 40, dia akan dapat sepenuhnya memanfaatkan kemampuannya sebagai pandai besi peringkat 6 dan membuka jalan menuju menjadi Saint Craftsman. Pada saat yang sama, ketika dia mencapai peringkat ke-40, itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengenakan armor pertempuran satu kata lengkap dengan keuletan tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa bekerja untuk menjadi Master Armor pertempuran satu kata. Bab 504. Ye Xinglan sudah berada di peringkat ke-40 dan dengan Tang Wulin menyuplai dia dengan paduan roh. Dia mulai membantu teman-teman mereka untuk membuat baju perang satu kata. Menurut rencana Tang Wulin, dia merencanakan Ye Xinglan untuk menempa dirinya sendiri satu set baju besi satu kata untuk membangun kekuatannya sendiri sebelum menempa mereka untuk yang lain. Ye Xinglan seharusnya sudah mulai menempa dirinya sendiri Amguard kanan bersama dengan Fambres sekarang. Setelah keduanya selesai, dia akan menjadi lebih konsisten ketika menempa baju zirah pertempuran dan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Itu saja adalah alasan yang cukup untuk membuat mencapai peringkat ke-40 masalah mendesak yang harus dicapai sesegera mungkin. Selama dia bisa menjadi Master Armor pertempuran satu kata dengan armor tempur yang ditempa dari paduan roh, memasuki pelataran dalam tidak akan menimbulkan masalah baginya. Dia harus menjadi guru jiwa 4 cincin sebelum dia berusia 16 tahun tidak peduli apa. Dia harus mencapai tingkat Master Armor pertempuran satu kata sebelum dia berusia 18 tahun. Ini adalah tujuan yang ditetapkan oleh Tang Wulin untuk dirinya sendiri. Ini juga berarti bahwa dia harus berjuang keras untuk memasuki pelataran dalam begitu dia bergabung dengan kelas 3. Akhirnya, kultivasi selama 1 jam berakhir dan seperti yang diharapkan, itu jauh lebih efisien dibandingkan dengan budidaya di asrama. Tempat kultivasi khusus juga agak sunyi, menjadikannya tempat yang sempurna untuk meditasi sehingga ia tidak perlu khawatir dengan gangguan orang lain. Saat itulah Tang Wulin mengertakkan giginya saat ia melakukan pembayaran untuk menyewa kamar sampai subuh hari kedua.
Dia menghabiskan malam berkultivasi di sana sebelum istirahat makan siang selama 1 jam. Setelah selesai, dia terus berkultivasi di sana selama 12 jam tersisa dan tak lama. Dia menyadari bahwa dia sudah menghabiskan lebih dari 1000 poin kontribusi dalam sekali jalan. Masa sekolah baru secara resmi telah dimulai. Dan pagi itu penuh dengan kelas-kelas sementara sore itu dipenuhi dengan siswa yang berkultivasi sendiri. Semua orang telah menetapkan tujuan mereka sendiri dan seperti biasa, suasana di Shrek Academy selalu tegang seperti biasanya. Setelah pertandingan antara tim Tang Wulin dan Luo Guixing, semangat juang di kelas 1 telah dinyalakan kembali. Mereka tidak membutuhkan siapapun untuk mendorong mereka karena semua orang sudah menuangkan semua yang mereka miliki ke dalam kultivasi. Penatua Feng. Saya berpikir tentang menjual beberapa paduan roh saya ke Asosiasi Pandai Besi dengan imbalan poin kontribusi akademi. Bagaimana saya harus melakukannya untuk mendapatkan penawaran terbaik? Tanya Tang Wulin. Nasihat yang diberikan Feng Wuyu kepadanya tetap sama. Dia diminta untuk mencapai peringkat ke-40 sesegera mungkin. Dia hanya harus berlatih menempa seminggu sekali. Secara alami, ini berada dalam kondisi bahwa dia lulus ujian Feng Wuyu. Setelah pelajaran dengan Zhen Hua, Tang Wulin sekarang sangat akrab dengan penempaan sekering. Bukan hanya tingkat keberhasilan sekering penempaan dua paduan berbeda yang sangat meningkat. Ia bahkan dapat sesekali memadukan 3 paduan. Bahkan dengan seberapa ketat Feng Wuyu, dia tidak dapat menemukan kesalahan dengan Tang Wulin pada usia ini. Kamu ingin menjual paduan rohmu? Berapa banyak yang kamu miliki? Mata Feng Wuyu berseri-seri. Dia mengarahkan pertanyaan ke Tang Wulin. Para siswa Shrek bukan satu-satunya yang membutuhkan paduan roh. Bahkan Asosiasi Pandai Besi Akademi Shrek membutuhkan mereka. Meskipun paduan roh yang ditempa oleh Tang Wulin hanya 1000 yang disempurnakan, paduan tersebut dapat lebih disempurnakan melalui penempaan roh. Itu cukup berguna bahkan untuk 2 kata master baju zirah pertempuran. Tang Wulin terdiam sejenak sebelum menjawab. Saya memiliki jade silver, star silver, dan platinum crystal, mungkin sekitar 10 potong masing-masing. Tingkat harmoni mereka antara 65 hingga 80%. 30 potongan. Sebanyak itu. Feng Wuyu terkejut. Pandangannya pada Tang Wulin dengan cepat menjadi salah satu kebingungan. Menurut perhitungannya, pandai besi peringkat 6 akan sulit ditekan untuk menempa banyak roh paduan dalam waktu yang singkat. Secara alami, perbedaan antara Tang Wulin dan pandai besi peringkat 6 adalah bahwa ia hanya memiliki paduan roh yang 1000 disempurnakan bukan yang dipalsukan roh. Biarkan aku melihat mereka. Asosiasi akan membelinya dalam jumlah besar. Saya pikir, Feng Wuyu jarang memalsukan dirinya sendiri. Meskipun ada banyak pandai besi peringkat tinggi di Asosiasi Blacksmith Shrek, sebagian besar dari mereka juga Soul Master yang kuat yang jarang berusaha keras untuk menempa. Juga, permintaan untuk paduan roh di Shrek Academy terlalu tinggi. Dari siswa di lapangan dalam dan luar hingga para guru, semua orang membutuhkannya. Tang Wulin menghasilkan serangkaian paduan roh di tempat. Ada perubahan di mata Feng Wuyu ketika dia melihat potongan-potongan paduan roh yang bersinar di depannya dengan vitalitas intrinsik mereka. Itu benar baginya untuk melakukan langkah pertama. Sungguh layak baginya menerima murid seperti itu. Sekarang, dia hampir bisa mengatakan dengan pasti bahwa muridnya ini akan menjadi seseorang yang akan berdiri di puncak dunia pandai besi dalam waktu dekat. Dia ditakdirkan untuk menjadi pengrajin ilahi. Di atas 65%. Di bawah 80%. Saya akan membayar Anda poin kontribusi sesuai dengan tingkat harmoni kemudian. Harga akan bervariasi tergantung pada tingkat harmoni dan bahan yang digunakan. Selain harga beli Asosiasi Pandai Besi, saya akan memberi Anda tambahan 10% pelampung karena Anda memasok dalam jumlah besar. Apa Feng Wuyu tidak tahu adalah bahwa Tang Wulin memiliki sekitar 50 atau lebih paduan roh selain dari yang ia tunjukkan padanya. Ini tidak termasuk paduan roh berkualitas tinggi yang dia buat secara spesifik untuk membuat baju perang untuk teman-temannya. Selama 10 hari ia habiskan di Zhen Hua. Ia telah mengumpulkan banyak sekali benda berharga tanpa harus memikirkan bahan paduan langka. Dia masih berniat untuk menjual barang-barang yang tersisa di Heaven Door City.
Dia bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi di sana karena dia berencana untuk menabung dan membeli sendiri benda-benda roh di masa depan. Itu total 1.635.300 poin kontribusi. Saya akan mentransfernya kepada Anda secara langsung. Saya kaya. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Tang Wulin. Seperti yang diharapkan. Menjadi pandai besi menjadi pilihan karir yang menggiurkan begitu dia mencapai peringkat yang lebih tinggi. Itu lebih dari 1.600.000 poin kontribusi. Jumlah ini akan cukup baginya untuk berkultivasi untuk waktu yang sangat lama dan bahkan akan memberinya kemewahan untuk dapat membeli persediaan dari akademi. Paling tidak, dia tidak perlu mendapatkan poin kontribusi lebih banyak untuk saat ini. Mengenai paduan roh yang tersisa, Tang Wulin siap untuk memberikan 20 buah ke Tang Sekte. Dia masih merasakan hubungan yang kuat dengan Sekte Tang. Terutama ketika mereka masing-masing dianugerahi keterampilan Tang Sekte dan poin kontribusi. Itu hanya tepat baginya untuk membayar Sekte. Dia akan menjual 30 keping terakhir di Heaven Dou City. Penatua Feng, apakah kita memiliki instruktur mengemudi di akademi kita? Saya ingin belajar cara mengemudi, kata Tang Wulin kepada Feng Wuyu. Dia mulai takut naik kereta jiwa karena sesuatu yang buruk sepertinya selalu terjadi. Selain itu, dia sudah menjadi sasaran empu roh jahat sehingga mengambil kereta jiwa bukanlah pilihan yang aman baginya. Tang Wulin memutuskan untuk membeli mobil sendiri karena kota Shrek tidak terlalu jauh dari kota Heaven Dou. Jika dia bisa mengambilnya, dia bisa pergi di pagi hari dan kembali di malam hari. Dia bisa pergi ke Heaven Dou City untuk melakukan bisnis selama hari liburnya setiap minggu. Ada. Saya dapat mendaftarkan Anda. Mengapa Anda ingin mendapatkan SIM? Feng Wuyu bertanya dengan tidak percaya. Tang Wulin berdehem dan menjawab, Paman Tuan ingin aku mengunjunginya sesekali. Feng Wuyu tidak bisa membantu tetapi mendengus ketika dia mendengar dia menyebutkan nama Zhen Hua. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun juga, orang itu adalah pengrajin ilahi. Baik, ketika Anda memiliki cukup uang di masa depan, bangunlah Mesya untuk diri sendiri. Saya akan menghubungkan Anda dengan seseorang untuk mendaftarkan Anda ke federasi. Kemudian, Anda akan dapat memiliki Mesya secara hukum. Mesya. Tang Wulin menatap Penatua Feng dengan mata bingung. Tujuannya adalah untuk menjadi master armor pertempuran. Idiot. Mesya dan baju tempur tidak saling bertentangan. Feng Wuyu mengetuk kepalanya. Jantung Tang Wulin bergetar. Itu benar. Mesya dan baju tempur tidak saling bertentangan. Satu-satunya perbedaan adalah baju sirah pertempuran bisa disembunyikan di dalam tubuhnya dan hanya akan dilepaskan setelah diaktifkan sementara Mesya ada secara eksternal. Membuatnya bagus untuk perlindungan. Tang Wulin masih bisa mengingat dengan jelas mengendarai Mesya hitam Liuan. Mesya hitam itu tidak hanya cepat, tapi juga sangat stabil. Dengan manuver Liuan, dia merasa seperti sedang memandang dunia saat dia duduk di dalam Mesya. Dia tidak pernah berpikir untuk memiliki Mesya sendiri sebelum ini. Ketika Penatua Feng mengangkat gagasan ini, pikiran Tang Wulin segera berubah hidup. Di medan perang, Mesya adalah garis pertahanan pertama. Meskipun Mesya yang kuat tidak bisa dibandingkan dengan baju perang, tetapi masih memiliki kelebihan. Di bawah perlindungan Mesya, Master Jiwa harus mengeluarkan lebih sedikit kekuatan jiwa tidak peduli bagaimana keadaan pertempuran itu. Jadi, Master Armor top tier sejati juga akan menjadi Master Mesya yang sangat baik. Anda akan mengikuti kelas operasi Mesya di tahun ini bersama teman sekelas Anda. Jangan pergi dan gagal. Ya. Terima kasih atas pengingatnya, Guru. Tang Wulin merasakan hawa dingin di hatinya. Jika Penatua Feng tidak mengingatkannya, dia benar-benar tidak berniat untuk mengambil kelas operasi Mesya dengan serius. Dia punya banyak hal di piringnya. Dia harus belajar, berkultivasi, dan menempa. Dia selalu merasa bahwa jam dalam sehari tidak cukup baginya. Jika dia harus belajar tentang mengendalikan Mesya, maka dia akan lebih sibuk. Namun, menurut kata-kata Penatua Feng, jika dia memiliki Mesya dan baju perang pada saat yang sama, itu akan jauh lebih aman selama pertempuran. Mesya bisa dilengkapi dengan sumber dayanya sendiri sementara armor perang bergantung pada kekuatan jiwa dari seorang master jiwa. Keduanya berbeda secara alami.
Armor perang lebih kuat tapi Meisha membutuhkan lebih sedikit kekuatan. Selain dari biaya tinggi untuk membangun satu, Meisha juga memiliki keuntungan bagi mereka. Sepertinya dia harus berpikir tentang membangun Meisha untuk dirinya sendiri. Bab 505. Tang Hulin tahu semua dasar-dasar membuat Meisha. Namun, dia tidak harus melakukan ini sendiri. Dan hanya perlu menempa paduan roh. Bahan Meisha dan sirkuit inti adalah bagian yang paling mahal. Diikuti oleh bangunan sebenarnya dari Meisha. Kata-kata Penatua Feng tampaknya membuka pintu yang sama sekali baru untuk Tang Hulin. Akademi memiliki asosiasi Meisha yang berdedikasi. Anda dapat menyediakan sendiri bahan-bahan itu dan membuatnya untuk Anda, tetapi itu tidak murah sehingga Anda sebaiknya memikirkannya dengan cermat. Saya pikir akan lebih baik bagi Anda untuk membangun Meisha daripada membeli mobil. Selama Anda terdaftar di federasi, Anda akan dapat menggerakkan Meisha ke seluruh benua. Tentu saja, Anda akan menghabiskan lebih banyak energi dibandingkan dengan mengendarai mobil. Tetapi itu tidak akan sama. Penatua Feng berkata kepada Tang Hulin dengan nada menggoda. Dia benar. Bagaimana bisa mengendarai mobil dibandingkan dengan mengemudikan Meisha? Itu adalah Meisha. Jika dia bisa memiliki Meisha sendiri, jantung Tang Hulin mulai memanas. Ini kutipan dari asosiasi Meisha. Lihatlah. Saat dia mengatakan ini, Feng Huyu memberikan kutipan elektronik kepada Tang Hulin. Hanya perlu melirik dan bibir Tang Hulin sudah mulai berkedut. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah menjadi siswa yang kaya setelah mendapatkan 1.600.000 poin kontribusi sebelumnya. Namun, ketika dia melihat kutipannya, dia merasa seperti orang miskin. Yellow Mechas 1 juta poin kontribusi. Purple Mechas 9,000000 poin kontribusi. Black Mechas, dengan bahan yang disediakan sendiri, desain eksklusif, dan layanan penempaan eksklusif. 30 juta poin kontribusi. Ini. Tidak heran Liu An mengejeknya karena miskin. Ini adalah perampokan siang hari. Tang Hulin menelan ludah dan berbalik untuk melihat Penatua Feng. Guru, saya pikir lebih praktis bagi saya untuk membeli mobil, ini terlalu mahal. Feng Huyu menjawab, jika Anda menyediakan materi, itu akan jauh lebih murah. Namun, Anda harus pergi dan mendapatkan detailnya dari asosiasi Meisha. Saya hanya memberitahu Anda bahwa ini mungkin dan dapat dilakukan. Terserah Anda apakah mau melakukannya atau tidak. Jika Anda ingin mendapatkan poin kontribusi lebih banyak, maka bekerja keras dan menempa lebih banyak. Ketika Anda seorang pandai besi peringkat 6 sejati, itu tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk mendapatkan cukup uang untuk membuat Meisha ungu. Secara umum, Meisha ungu sudah cukup. Bahkan Meisha kuning jauh lebih cepat daripada mobil jiwa. Anda dapat memilikinya bahkan sekarang. Tang Hulin terkejut. Pikirannya menembus kepalanya seperti kilat. Dia benar. Yang paling dibutuhkannya saat ini hanyalah alat transportasi. Meisha yang sangat kuat tidak berguna baginya karena dia tidak punya niat untuk membawa mereka keluar untuk bertarung dengan mereka. Lebih penting lagi, dia juga dapat menggunakannya untuk melatih keterampilan bertarung dan bermanuver selain memiliki alat transportasi jika dia memiliki Meisha. Untuk tujuan itu, Meisha kuning sudah cukup. Tang Hulin melirik 1.600.000 poin kontribusi di kartunya dan mengertakkan giginya. Dia sudah membuat keputusan. Shrek Academy, Asosiasi Meisha Masters. Zhang yang duduk malas di belakang meja. Asosiasi Meisha selalu kosong. Sebagai siswa kelas 5, dia hanya mengambil pekerjaan ini untuk poin kontribusi yang sedikit yang akan dia dapatkan sebagai gajinya. Dia sudah 26 tahun. Dan kekuatan jiwanya berada di peringkat ke-51. Namun, dia belum merakit baju perang satu kata karena dia kekurangan beberapa komponen penting. Tidak mungkin baginya untuk masuk ke pengadilan dalam sekarang. Tetapi dia masih yakin bahwa dia bisa lulus dari pengadilan luar. Dibandingkan dengan ketika dia baru saja mendaftar, dia tidak lagi tegang seperti saat itu. Dia akan puas hanya karena bisa menyelesaikan armor perang satu kata dan menjadi master armor pertempuran satu kata sebelum lulus dari lapangan luar. Akademi Shrek selalu seperti ini. Periode yang paling menegangkan adalah 9 tahun pertama di mana seseorang akan melewati 3 kelas pertama. Dengan kata lain,
Jika seseorang tidak berhasil menjadi Master Armor pertempuran satu kata sebelum seseorang berusia 20, seseorang bisa bersantai. Ada 9 tahun lagi bagi seseorang untuk mencapai tujuan itu dan lulus. Akhirnya menyelesaikan armor perang satu kata dan lulus dari akademi bukanlah hal yang sulit bagi siswa yang telah bertahan di 3 kelas pertama dan berhasil tidak dikeluarkan. Zhang Yang memiliki kondisi pikiran yang persis seperti ini. Dia puas selama dia bisa lulus karena dia sudah disewa oleh perusahaan top untuk bekerja sebagai direktur keamanan. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menyelesaikan armor perang satu kata sesegera mungkin dan menunggu kelulusannya. Namun, setelah semua waktu yang dihabiskannya di sini di Akademi Shrek, dia telah menyukai tempat ini. Begitu dia meninggalkan tempat ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sini untuk berkultivasi sebagai murid luar. Itu sebabnya dia rela melambatkannya. Dia ingin menikmati hidup di akademi selama beberapa tahun lagi. Dia hanya kekurangan 2 komponen terakhir dan telah menyelesaikan kerangka dasar. Aku belum mau lulus dulu. Zhang Yang diam-diam berseru di dalam hatinya. Namun, dia bukan lagi pemuda yang dulu. 26 adalah zaman di mana seseorang harus membangun keluarga dan membangun karir. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan menyelesaikan baju perang dalam 3 bulan. Setiap kali dia berpikir untuk pergi, perasaan keengganan akan memenuhi hati Zhang Yang. Ding dong, bel pintu berdering, dan seorang pemuda berjalan masuk. Halo senior. Pemuda itu memiliki mata besar dan cantik. Bahkan jika dia memiliki jenis kelamin yang sama, mata Zhang Yang masih menyala. Halo junior, ada yang bisa saya bantu? Apakah Anda ingin bergabung dengan asosiasi Meisha kami? Zhang Yang hanya menanyakan ini sebagai hal rutin. Pada kenyataannya, asosiasi Meisha adalah asosiasi paling tidak populer di Akademi Shrek. Ini karena para siswa yang datang ke sini hanya memiliki mata yang ditetapkan untuk menjadi Master Armor tempur. Cara Zhang Yang melihatnya, alasan mengapa asosiasi Meisha masih ada hanya karena akademi ingin melestarikan setiap asosiasi. Hanya ada sekitar 20 anggota yang masih di dalam akademi. Seperti yang diharapkan, pemuda itu menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak datang untuk bergabung dengan asosiasi. Itu yang diharapkan. Siapa yang akan bergabung dengan asosiasi Meisha? Hanya siswa yang benar-benar bersemangat tentang Meisha sejak mereka masih kecil akan bergabung dengan asosiasi ini setelah mereka memasuki akademi. Senior, saya ingin memiliki satu Meisha kuning custom made. Kata-kata yang meninggalkan mulut pemuda itu mengejutkan Zhang Yang. Apa yang kamu katakan? Zhang Yang bertanya dengan agak ragu. Saya ingin memiliki satu Meisha kuning custom made. Ulang Tang Wulin sendiri. Junior, tahukah kamu berapa banyak kontribusi poin yang Meisha kuning biasakan? Itu 1 juta. Bukan 100.000 kau tahu. Dia telah berada di akademi selama lebih dari 1 dekade sekarang dan masih belum mengumpulkan 1 juta poin kontribusi. Selain itu, Meisha kuning tidak berarti apa-apa bagi para siswa akademi Shrek. Saya yakin, saya punya poin kontribusi yang cukup. Tang Wulin mengambil kartu identitas siswa dan menyerahkannya kepada Zhang Yang. Ketika Zhang Yang melihat 1.600.000 pada ID, dia tidak bisa menahan menelan air liurnya. Itu banyak poin kontribusi. Dia memiliki keinginan untuk bertanya kepada junior ini apakah dia telah merampok kantor akademi. Tentu saja, itu jelas mustahil. Baiklah. Pertama, ayo daftarkan kamu. Lalu, aku harus melakukan beberapa pengukuran. Meisha harus dibuat agar sesuai dengan tubuh Master Meisha dengan pas. Dengan begitu, pengguna akan dapat memiliki kontrol terbaik atas Meisha. Aku ingin Meisha jarak jauh. Armor bisa lebih tipis untuk menghemat sumber daya. Inti energi harus lebih kuat dan kemampuan jelajahnya harus baik. Tang Wulin mengeluarkan daftar panjang persyaratannya. Zhang Yang adalah penggemar Meisha sendiri. Dan itulah sebabnya dia bisa bekerja di sini. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening setelah mendengarkan tuntutan Tang Wulin. Junior, kamu harus tahu bahwa jika kita melanjutkan persyaratanmu, kami akan menyebut Meisha kamu Meisha yang rapuh. Tidak ada senjata tempur dekat seperti pedang atau pedang yang dilengkapi dengan Meisha jarak jauh. Namun Anda ingin armor menjadi tipis. Jika Anda melakukannya dengan cara ini,
Inti energi Anda yang ditingkatkan akan dengan mudah meledak jika Anda terpukul. Itu sangat berbahaya. Tang Wulin menjawab, tidak apa-apa. Itu yang saya inginkan. Oh, omong-omong, senior. Jika saya memasok semua paduan langka yang dibutuhkan untuk membuat Misha, berapa banyak diskon yang bisa saya dapatkan? Zhang Yang berpikir sejenak dan berkata, jika Anda memasok sendiri materi, Anda hanya perlu membayar 480.000 poin kontribusi. Namun, harus ada semacam jaminan pada kualitas paduan langka Anda. Tidak masalah. Aku akan memasok alloy langka itu sendiri. Bersambung.